Nah, kelompok yang ketiga, ini kelompok yang paling mulia, kelompok yang paling hebat. Barangkali kelompok ini kalau masuk surga nanti seperti kilat itu. Lap, sudah sampai. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa hudaw wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqima. Raqiba. Bleng nih wonten ngeten-ngeten iki itu. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah dan yang saya hormati, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur dengan rahmat nikmat hidayah Allah. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mau'idatul hasanah subuh. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah nikmat rahmat terus menerus, hidayah terus menerus, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas, perintah-perintah dari Allah, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Yang kedua, tidak lupa sholawat salam hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tauladan yang pertama dan utama yang harus kita ikuti bersama-sama
insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian pagi hari ini akan menyampaikan tentang bulan-bulan yang kita lewati dan sedang kita laksanakan, kemudian yang akan datang juga akan kita laksanakan. Insya Allah itu ada 4 bulan, yaitu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan yang istimewa, di dalamnya banyak amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah, pahala dijanjikan oleh Allah, kedudukan tempat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita telusuri dari bulan Ramadan kemarin, luar biasa janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang telah melaksanakan perintah yang wajib, yang sunnah di bulan Ramadan itu. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kalau puasanya benar dan sukses. Kemudian menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah karena senang membaca Al-Quran, tadarusul Quran, dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya karena sholat tarawihnya luar biasa, istiqomahnya, khusyuknya. Kemudian lagi dimuliakan oleh Allah dengan Lailatul Qadarnya, 1000 bulan dijanjikan oleh Allah, atau 83 tahun dimuliakan oleh Allah. Kemudian zakatul fitrinya untuk mensucikan jiwa. Lalu masuk ke dalam bulan Syawal, manusia menjadi fitrah, menjadi suci. Kawaladat ummuka, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini janji Allah dan Rasul. Dalam bulan Syawal ada puasa 6 hari, boleh berturut-turut selama 6 hari penuh. Boleh diloncat-loncati, sehari puasa, sehari tidak, 2 hari puasa, 2 hari tidak, dan seterusnya. Yang penting dalam bulan Syawal berpuasa 6 hari. Janji Allah dan Rasulnya, orang-orang yang berpuasa Syawal kasyamid dahr, seperti puasa 1 tahun. Luar biasa, puasa sebulan saja begitu hebatnya. Janji Allah ini seperti puasa 1 tahun. Lalu di bulan yang ketiga dari 4 bulan itu, Dzulqa'dah, itu bulan untuk persiapan dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Karena bulan Dzulhijjah setelah Dzulqa'dah ada ibadah
yang sangat mulia dalam rangka menapak tilasi atau memuliakan ujian terhadap Nabiullah Ibrahim dan Ismail beserta ibunya Siti Hajar. Kita napak tilas. Kalau orang Jawa, orang Indonesia ulang tahun, setiap tahun diulang-ulang ibadah menapak tilas. Dahulu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Hajar begini, dan begini, lalu dilanjut diteruskan oleh umat Muhammad seperti itu adanya. Tiap tahun diulang. Ini dalam rangka napak tilas. Ibadah kepada Allah, memuliakan bapak tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Persiapannya itu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu duduk tenang sambil persiapan apa yang harus kita siapkan dalam rangka ibadah pada bulan Zulhijjah nanti. Itu yang disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan depan nanti, bulan Zulhijjah. Sekarang sudah siap bapak-bapak, ibu-ibu dari penjuru dunia yang muslimin muslimat udah berangkat. Ada yang menunggu, ada yang sudah berangkat, ada yang sudah masuk Madinah, masuk Mekah, dan seterusnya. Itu persiapannya. Kemudian melaksanakan perintah Allah yang namanya haji. Hajj itu panggilan atau seperti yang doa di ibadah haji itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Itu adalah saya datang ya Allah atas panggilanmu dan seterusnya. Itu diantaranya bulan yang sebentar lagi kita laksanakan. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, kita siap-siap untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Kalau 2 kali itu disebut puasa tarwiyah, yang kedua Arafah. Yang Arafah itu saya pernah baca hadisnya, yang tarwiyah belum pernah. Yang Arafah ini yang pasti kita laksanakan. Kata hadis itu akan diberi pahala oleh Allah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. 1 hari saja seperti itu. Diampuni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Lalu sholat Id, Idul Adha, Id kembali, Adha, dohi, pengorbanan, kembali berkurban. Kemudian setelah sholat Id dilaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban. Ini dahulu juga napak tilas terhadap ujian berat terhadap Nabiullah Ibrahim, diperintah menyembelih putra yang disayangi, yang diidam-idamkan, seperti doa dalam surat apa itu? Al-A'raf, As-Saffat, dalam surat As-Saffat ayat 100,
Ayat 101. Kata Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami anak soleh. Karena nikah lama sekali belum dikaruniai anak. Lalu dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bihulamin halim. Ayat 101-nya itu. Diberi anak yang halim. Halim itu nurut pada Allah, nurut pada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian ayat 102-nya, nggih, falamma balagha ma'ausa yaqala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ngoten niku. Ismail, tadi malam saya itu melihat dalam mimpiku menyembelih kamu. Bagaimana? Fanzur maza tara. Bagaimana perasaanmu, wahai Ismail, kalau nanti kamu benar-benar ini perintah Allah, kamu saya sembelih. Ya abati if'al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sobirin. Laksanakan karena itu perintah Allah, wahai ayah. Anak yang sekecil itu dalam Al-Quran disebutkan, laksanakan itu perintah Allah, wahai ayah. Laksanakan, itu perintah Allah. Anak sekecil itu minta disembelih. Kalau itu benar-benar perintah Allah. Insya Allah bapak nanti melihat aku menjadi anak yang sabar, nurut. Itu di bulan Zulhijjah nanti. Maka itu saya katakan tadi, 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah karena banyak perintah. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Kita siap untuk itu. Yang akan datang ini tinggal 1 bulan ini. Ya, bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, persiapan untuk yang tidak di Makkah, puasa bulan hari Arafah, kemudian sholat Id, kemudian berkurban. Kita persiapkan semuanya itu. Inilah perintah Allah, napak tilas Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Insya Allah 4 bulan ini kita siap untuk melaksanakan perintah Allah. Allah akan meninggikan derajat manusia yang beriman itu, akan ditinggikan derajatnya, insya Allah. Dalam Al-Quran Allah berjanji, misalnya surat Ali Imran, surat 3 ayat 163. Hum darajatun, hum mereka. Mereka siapa? Mereka yang mengamalkan perintah Allah itu tadi. Darajatun, derajat. Ditinggikan martabatnya, derajatnya di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, di samping Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah itu maha memperhatikan, melihat apa-apa yang diamalkan, dikerjakan oleh orang yang beriman itu tadi. Ini janji Allah. Kita akan ditinggikan derajatnya. Lalu yang kedua, dalam surat Ali Imran juga, ayat 139. Wala tahinu, dan janganlah kamu bermalas-malasan. Janganlah kamu lemah.
Lemah artinya malas, tidak giat sama sekali menyambut perintah Allah. Gak giat, gak rajin, nopo nek bahasane arek nom-nom niku, cuek. Ada perintah Allah wis gak usah direken. Wala tahinu, wala tahzanu, dan janganlah kamu susah, sedih, bersedih hati. Antumul a'launa, padahal kamu itu a'launya tinggi, lebih tinggi derajatnya, ditinggikan oleh Allah derajatnya. In kuntum mu'minin, disebabkan kamu adalah orang-orang yang beriman, yang mau, senang, ikhlas menyambut perintah Allah, terutama dalam masa Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu tadi. Lalu yang ketiga, surat Al-An'am, surat 6 ayat 132, walikulli darajatin, dan tiap-tiap orang itu akan diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, mimma amilu, disebabkan mereka itu beramal, beribadah, wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu Allah tidak bighafilin, lalai, lupa, gak akan lalai, gak akan lupa terhadap orang-orang yang beramal soleh, terutama Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, gak akan dilalaikan oleh Allah. Pasti selalu diingat, dicatat, dan ada imbalan yang luar biasa. Bighafilin, Allah tidak akan lalai. Amma ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Luar biasa itu. Janji Allah akan diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah. Lalu yang keempat, surat Fatir, surat 35 ayat 32. Summa aurasna, kemudian kata Allah, kami berikan warisan, harta yang tidak pakai membeli. Apa yang diwariskan oleh Allah kepada kita? Summa aurasnal kitabah, kitab Al-Quran yang dimaksud. Kemudian kami berikan kepada manusia yang beriman itu kitab Al-Quran, alladzina stofaina, kepada orang-orang yang Mustafa. Wonten jenenge Mustafa teng mriki. Mboten enten. Artinya orang yang terpilih. Nah, Mustafa, orang yang terpilih. Alladzina stofaina. Nah, di sini adalah kami Allah. Kami akan memilih siapa-siapa yang pantas mendapatkan Al-Quran ini. Siapa yang pantas kira-kira? Gak mungkin Al-Quran itu diberikan kepada orang kafir, orang selain agama Islam, orang yang tidak beriman. Gak mungkin akan mendapatkan pemberian warisan Al-Quran. Pasti diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat. Itu yang diberi warisan Al-Quran. Summa aurasnal kitabah, aku beri mereka itu. Siapa? Alladzina stofaina, orang-orang yang aku pilih.
Aku pilih. Tidak semuanya dipilih oleh Allah. Nah, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah itu dalam ayat ini ada 3 komponen, ada 3 kelompok. 3 kelompok ini siapa? Kelompok yang pertama, sing kelompok paling mboten enak. Faminhum zalimuna linafsihi. Alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku, itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, faminhum zalimuna linafsihi. Dadak mereka itu orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Orang yang zalim terhadap dirinya padahal sudah mendapatkan hidayah, warisan Al-Quran itu tadi. Tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Kira-kira wonten apa mboten tiyang ngeten iki? Wonten. Ibadahnya nggetu. Hajinya juga nggetu. Mungkin ping 5, ping 6, ping 7, kadang-kadang ping 10 tiap tahun berangkat nang Mekah. Tapi zalimnya juga nggetu. Loh. Kira-kira wonten mboten? Wonten. Zalimnya nggetu niku napa? Rajin. Terus menerus. Ibadahnya terus menerus nggak pernah berhenti. Tetapi zalimnya juga terus menerus nggak pernah berhenti. Padahal orang seperti ini termasuk mendapatkan warisan Al-Quran. Ya nopo ngeten iki. Ya Allah, luar biasa. Korupsi yang paling akhir kemarin itu pinten niku? 4 triliun. Gayopo 4 triliun kalau letakkan di perumahan TPI jadi gunung rasanya. Jadi gunung TPI ini. Banyak orang-orang yang berbuat begitu. Kemarin saya lihat di berita televisi itu, mau pemilu, dalam rangka pemilu tahun 24, mereka bagi-bagi uang, uang haram. Tidak tahu dari mana, sama-sama mencuci uang. Dari mana asal-usulnya uang itu? Mbok yo fakir miskin anak yatim yang jumlahnya banyak ini. Di antara mereka itu banyak mereka itu orang-orang yang Islam. Ibadahnya juga nggetu. Zalimnya juga nggetu. Ya nopo ngoten niku. Padahal Islam, padahal iman, tapi pirangan imannya nopo iman, nopo imin. Luar biasa kata Allah ini. Tapi mereka itu zalimuna li nafsi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasidun. Ada kelompok yang disebut oleh Allah kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan. Di antara zalim dan baik, mulia. Karena ada 3 kelompok. Kelompok pertengahan itu nurut pada Allah, ibadah sungguh serius kepada Allah, ya dosa sedikit-sedikit ada,
perbuatan dosa. Cuma segera bertaubat kepada Allah dan diampuni oleh Allah, karena Allah itu Maha penerima taubat. Ini kelompok pertengahan. Yang zalim tadi itu gak gelem tobat. Kamu ini umat Muhammad, cari Nabi Muhammad, cari akhirnya ketemu. Kamu orang beriman, ya beriman, macam-macam, dibukakan oleh Nabi Muhammad pintu jalan menuju surga itu. Setelah dibuka, mereka lewat, ada macam-macam orang ternyata lewat itu. Ada yang seperti kilat, lap, sudah sampai. Tidak tahu amalan apa ini dahulu. Pasti bukan orang yang faminhum zolimuna li nafsi. Wong Islam sing zolim. Pasti bukan itu. Lap, sudah sampai menuju surga. Lalu yang kedua, ada yang seperti angin. Ya napa unine angin nih? Niku lak entut. Moro-moro ambu teman. Wes ngono ya. Wes. Mboten wes sampai. Loh, ada yang seperti orang lari kenceng, kok buanter. Kelompok terakhir berangkang. Ya Allah, susah. Adoh, kaya ngene kok berangkang. Wes berangkang, Pak. Itu ada semacam alat ngambili orang yang berangkang ini loh. Kayak cakruk bego wonten rasane. Dikipat-kipat nong ngeten. Kipat no lagi, ambil kipat, gak pantas masuk surga, gak pantas, dilempar-lempar masuk ke nampak koyo awang-awang ngeten. Jari ini kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga yang lolos walaupun jalannya itu berangkang, mungkin gak kena bego tadi itu. Jalan sampai menuju surga walaupun berangkang. Mbu amalane titik rasane. Kirangan penjenengan milih sing di. Milih sing koyo kilat lap sampai apa milih sing koyo angin wes sampai apa milih sing seperti orang lari apa milih sing berangkang masuk surga niku. Milih pundi sampean? Kilat. Pertanyaannya apa ya pantes? Dipantes-pantes no Pak. Nah, ayo dipantes-pantes no. Berusaha supaya lap sudah sampai. Ada yang begitu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Luar biasa Pak. Jadi kelompok yang pertama itu barangkali ini yang termasuk berangkang dilempar, berangkang gak pantas dilempar, berangkang gak pantas dilempar. Karena mereka orang Islam, iman, tapi dolimnya juga luar biasa. Minimal jadi kelompok pertengahan. Siapa sih yang tidak pernah salah kepada Allah? Al-insanu mahalul khata' wanisyan. Manusia itu banyak salahnya, tapi segera minta maaf kepada Allah. Setelah minta maaf gak dibaleni maneh kesalahan itu sekali saja. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok yang paling mulia, kelompok yang paling hebat. Barangkali kelompok ini kalau masuk surga nanti seperti kilat itu, lap sudah sampai. Faminhum, kata Allah, faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Faminhum, maka mereka itu sabiqun,
sabaqo, menang dalam perlombaan, sabiqun, sabaqo, mendapatkan kemenangan, mendapatkan tingkat tinggi karena melakukan kebaikan biiznillah, diizinkan oleh Allah. Mereka berada di kelompok tingkatan yang paling tinggi. Nah, biiznillah wal fadlul kabir, dia itu mendapatkan rizki fadilah yang sangat besar dari Allah. Ini 3 kelompok yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir, surat 35 ayat 32. Balasan kepada orang-orang yang selalu memperhatikan bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga tinggal bulan depan ini kita dapat menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Sawangan yang ngantuk ya pinter-pinter. Gak ada yang bertanya. Kalau tambah seneng ya mboten sing takok. Mboten kewan jawab. Mari kita tutup kajian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.